Kita pasti udah nggak asing sama yang namanya filsafat stoikisme. Sebuah pemikiran yang mulai rame semenjak nongol di YouTube-nya Ferry Irwandi, buku bestseller Filosofi Teras, dan masih banyak konten lainnya. Jadi singkatnya, apakah filosofi yang udah berusia ribuan tahun ini masih relevan di tahun 2024? Sebelum kita membahas relevansinya terhadap situasi saat ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu stoikisme atau stoa. Sebetulnya stoa merupakan tempat berbentuk teras yang nama lengkapnya adalah Stoa Poikile. Disinilah filsuf Zeno dari Kition mengajarkan ide pemikiran filsafatnya. Berbeda dengan filsafat lain, selain sebuah pemikiran, filsafat stoik ini bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari. Banyak dari kita mengenali stoik ini adalah suatu pemikiran yang fokus pada apa yang bisa kita lakukan, mengelola waktu dengan baik, fokus pada jalan keluar saat ada masalah atau hambatan, dan bahagia tanpa sikap egois. Bagi kaum stoik, hasrat berlebihan adalah suatu emosi negatif atau sesuatu yang tidak baik. Intinya, stoik sepenuhnya realistis. Nah, apakah ini relevan untuk kehidupan kita yang sekarang? Sayangnya, secara ilmu neuroscience, hampir seluruh aktivitas kita dikendalikan oleh otak emosi kita dan bukan otak rasional kita. Otak rasional kita sekarang hanya digunakan untuk menimbang-nimbang dengan panjang, misal seperti mengonfirmasi atau mengobservasi suatu hal. Ini ada kaitannya dengan kecerdasan emosi yang pernah kita bahas di video ini. Sehingga bisa dibilang stoik masih relevan jika kita dihadapkan di situasi yang membutuhkan keputusan rasional. Jika di 2024 ini kamu dihadapkan dengan hal-hal seperti mencari kerja, tes masuk universitas, atau kegiatan yang penuh dengan pertimbangan lainnya, stoik bisa jadi jalan hidup alternatif. Dan menjawab pemikiran stoik di awal, hasrat atau keinginan yang berlebihan itu tidak selalu negatif, karena terkadang keinginan yang berlebihan menghasilkan sebuah inovasi. Sehingga penerapan pemikiran stoik juga melihat fase kehidupan kita. Tidak masalah mencari ketenangan atau kebahagiaan lewat filosofi stoikisme ini. Tapi itu hanya menjadi ketenangan atau kebahagiaan individu saja. Karena yang paling relevan di 2024 adalah tentang berkolaborasi atau kebahagiaan bersama, ketenangan bersama. Jadi, semisal kalau semua orang pakai pemikiran stoik, apakah knalpot brong bakal musnah? Dan di akhir kata, terima kasih.